Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, saya sudah baca chatnya Bapak, Mhm. ya, bahwa eh, Bapak hari ini ingin bertemu dengan saya. Apa yang ingin kita bicarakan di kesempatan kali ini, Pak? Waktu kita tidak terlalu banyak, Pak, ya, sehingga kita berusaha bagaimana menggunakan waktu yang sedikit ini untuk kemudian kita bisa menggunakannya dengan secara seefektif dan seefisien mungkin. Baik. Ya. Iya, Bu, benar. Saya lagi butuh teman curhat ini. Saya ini Hmm. akhir-akhir ini, mmm, mengajarnya itu sepertinya apa sih, kurang terarah ya, karena saya mengajar ini kan gini, anak-anak kami ini kan, di awal-awal semester itu kami menghadapi anak-anak baru kan gitu. Nah, anak-anak baru ini belum belum terlalu, akrab ya dengan kami, dengan saya, sehingga kalau mengajar itu ini agak-agak sulit sulit konsentrasi kayaknya. Jadi saya itu kalau mengajar bilang, "Gimana nih anak-anak ini ada yang main di sana, main di sini, keadaan ribut, saya mau menjelaskan itu juga kurang diperhatikan. Ini saya kadang sedih ini, gimana kalau seperti ini modelnya ini saya bilang, "Wah ini, pembelajaran tidak menjadi efektif." Ini yang saya mau, eee, bincangkan dengan Ibu ya, siapa tahu dari perbincangan ini saya punya solusi untuk mengatasi problem ini, Bu. Oke, baik. Iya. Oh, jadi Bapak mengajar di kelas Mhm, iya yang baru kali ini menghadapi mereka ya seperti iya itu, Bapak ya. Kemudian eh, ternyata sangat menyedihkan kondisi yang ada di mhm, kelas iya karena pada umumnya anak-anak tidak bisa fokus pada saat Bapak mengajar. iya Ya, iya, dan itu membuat kemudian Bapak menjadi gusar, mhm, sedih melihat mereka dalam kondisi seperti itu, iya, Bu, iya karena ya tentunya dengan kondisi seperti itu menurut Bapak bahwa akhirnya pembelajaran menjadi berjalan tidak efektif. Seperti itu iya Bapak ya? iya iya, Ibu, iya. Oke, baik. Lalu kemudian apa tujuan Bapak yang hendak dicapai lewat perbincangan kita Oh, ya. sore ini? Saya sangat berharap bahwa, saya bisa menemukan solusi, yang bisa saya gunakan untuk mengefektifkan pembelajaran. Dalam artian kalau selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu ya katakanlah agak kacau ya, nah nanti Hmm. setelah itu saya membayangkan idealnya nanti, itu pembelajaran bisa berlangsung secara kondusif, interaktif, gitu, anak-anak aktif dan kemudian memperhatikan betul apa yang materi-materi yang kami berikan di kelas, begitu Ibu. Oke. Nah, jadi eh, harapan Bapak bahwa lewat percakapan kita ini kemudian nanti Bapak mendapatkan solusi Mhm, sehingga eh, Bapak bisa menciptakan pembelajaran yang menurut Bapak eh, bisa interaktif, ya. bisa anak-anaknya bisa lebih aktif dan semakin efektif pembelajarannya. Nah, bisa sekali lagi Bapak menggambarkan bagaimana kondisi ideal Mhm, yang sesungguhnya ingin Bapak lihat pada saat Bapak mengajar di kelas. mhm, iya. Saya ingin siswa saya itu, interaktif. Jadi nyambung apa yang saya, instruksikan misalnya dengan apa yang mereka lakukan. Jadi problem utamanya sebenarnya sih, mereka itu kurang perhatian. Jadi ketika saya menjelaskan, mereka kemudian ngobrol sendiri, ya ada yang bahkan keluar masuk. Jadi sepertinya memang saya bilang ini kurang gairah ya, kurang gairah untuk belajar. Jadi sehingga
kadang-kadang ruangan kelas itu menjadi riuh akibatnya kan. Jadi saya bilang ini betul-betul bukan sebuah kelas yang ideal, dan saya sangat berharap, dan itu impian saya bahwa pembelajaran nanti itu pembelajaran yang sangat kondusif, di mana ada interaksi yang baik antara guru dengan muridnya atau dengan murid yang lain. Sehingga betul-betul ada nilai-nilai pendidikan ya yang bisa, karena gini, kondisi yang kacau seperti itu kan bisa dikatakan ini Iya. bukan pembelajaran yang sesungguhnya sebenarnya. Jadi saya mengimpikan bahwa ada pembelajaran yang bagus, yang kondusif sekali, sehingga anak-anak itu betul-betul bisa bisa memahami pembelajaran yang kita berikan hari itu. Begitu, Ibu. Oke, luar biasa ya. Ya, jadi saya kira itu memang merupakan impian dari semua guru. Mhm. Ya, Pembelajaran yang berlangsung secara interaktif, antara guru dengan muridnya ada interaksi, begitu pula antara murid dengan muridnya juga ada interaksi. ya, ya. Tidak lalu kemudian gurunya sibuk sendiri seperti itu ya. Nah, iya, Ya. iya, Ibu. Nah, sekarang untuk mencapai kondisi ideal itu, apa yang ada di dalam pikiran Bapak sekarang? Mhm. Mmm, saya itu sudah pernah mencoba, menenangkan setiap setiap, pembelajaran itu, seperti yang sering kita lihat teman-teman itu menyarankan, dan saya sudah lakukan itu, misalnya memulainya dengan ice breaking misalnya untuk memancing mereka, ketertarikan mereka untuk belajar, ya, menyiapkan mereka untuk belajar supaya bisa belajar dengan santai misalnya. Kemudian dalam keadaan riuh pembelajaran, kadang-kadang saya ambil waktu sejenak untuk kemudian mereka mereka melakukan energizer misalnya, tapi sepertinya enggak terlalu efektif untuk itu. Eh, dan eh, saya itu sudah pernah juga memulai dengan model model pembelajaran yang tidak tidak terlalu saya yang monoton untuk menjelaskan, tapi model di mana mereka berdiskusi, lalu kemudian mereka yang lebih aktif. Dan ini yang saya coba, karena pikiran saya kalau saya menjelaskan, mereka mereka juga bicara dengan teman-temannya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya coba bagaimana saya tidak terlalu banyak menjelaskan, saya berikan instruksi-instruksi saja. Paling yang saya kemukakan itu adalah materi, tujuan pembelajaran, kemudian teknik penilaian. Setelah itu saya memberikan pokok-pokok materi, lalu bagi kelompok, dan mereka mendiskusikan bahan ajar yang saya bagikan. Itu sedikit sedikit membantu, tapi terus terang belum secara ideal yang saya harapkan, begitu, Ibu. Oke, sudah luar biasa ya langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan, namun belum merasa puas ya Iya, melihat iya, kondisi anak-anak yang masih tetap amburadul seperti itu, kalau iya, bisa kita katakan seperti itu Bapak ya. Sementara iya. Bapak ingin sekali bahwa kondisi kelas itu benar-benar ideal seperti itu ya Bapak Ibu, Bapak ya. Nah, eee, sekarang, eee, apakah Bapak sudah pernah mengidentifikasi apa yang menyebabkan kemudian mereka menjadi tidak fokus, Hmm, tidak bersemangat, ya, tidak ada umpan balik ketika Bapak melakukan pembelajaran? hmm. Oh ya, mungkin ini yang eee, kurang serius saya lakukan. Jadi, eee, saya kurang kurang memberikan ruang bagi anak-anak itu untuk apa sih namanya, mengenal mengenal mereka secara lahir ya, misalnya secara potensi mereka, keinginan-keinginan mereka, sepertinya itu yang belum belum sempat secara maksimal saya lakukan. Memang
seringkali saya, apa namanya, saya membuat, penilaian awal ya, asesmen awal itu, Mhm. tapi, itu kurang maksimal saya lakukan. Jadi saya pikir memang ya saya ini, eee, berpikir bahwa memang seharusnya saya memulai dari identifikasi, anak-anak itu ya, baik secara problemnya, bakat, minat, dan seterusnya. Dan, mmm, memang dari dulu saya pernah lakukan, tapi memaksimalkan itu belum, gitu, Ibu. Jadi mungkin mungkin Oke. menurut saya itu yang harus dimaksimalkan ya. Bagus sekali. Ya, artinya bahwa Bapak sudah melakukannya ya, ternyata Iya, sudah melakukannya, cuma belum, maksimal dan menurut Bapak bahwa, sepertinya itu yang harus dimaksimalkan mhm, sehingga, Bapak bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka. Mungkin ada iya, kebutuhan belajar yang tidak terpenuhi sehingga, iya, mhm. kemudian itu terjadi ya. Menurut Bapak seperti itu ya? Oh ya, iya, seperti itu. Terima kasih, saya diingatkan. Saya diingatkan Ibu, terima kasih. Jadi, Iya. nanti, kemungkinan itu yang akan saya lakukan. Jadi selain dari memperbaiki, cara mengajar, model pembelajaran yang bervariasi, kemudian media pembelajaran yang menarik bagi mereka, rupanya Mhm. memang saya harus memperhatikan kebutuhan kebutuhan belajar mereka. Jadi Mhm. dan saya akan memulai lagi dengan mengolah kembali, asesmen awal Mhm. itu, memperbaiki, menganalisis dengan baik, lalu kemudian, istilah kita sekarang ini membelajarkan mereka secara diferensiasi. Jadi Mhm. memberikan apa yang berusaha untuk kemudian memberikan apa yang mereka butuhkan. Jadi sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya. Terus terang itu belum terlalu maksimal saya lakukan dan insya Allah sepertinya langkah ini sangat tepat dan, saya akan lakukan itu, mudah-mudahan ini menjadi solusi ya, solusi yang baik, Bu. Iya, Oke. Oh, luar biasa. Tadi sempat saya menangkap bahwa, setelah, Bapak, mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, mhm, memahami keberagaman mereka, kemudian, Bapak mengatakan bahwa, eee, sepertinya pembelajaran berdiferensiasi itu yang harus saya, iya, gunakan, di dalam, pembelajaran di kelas itu. iya, Nah, untuk bisa melakukan itu semua, memaksimalkan pelaksanaan asesmen awal, mhm, kemudian, untuk dapat juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang seperti Bapak rencanakan itu, mhm, langkah-langkah apa yang Bapak, ingin lakukan untuk, kemudian bisa mewujudkan itu? iya. Rencananya satu, seperti saya katakan tadi saya akan kembali menganalisis hasil asesmen awal saya. Lalu kemudian, Mhm. mengkategorikan anak-anak itu berdasarkan, kebutuhan mereka. Jadi, Mhm. termasuk bakatnya, minatnya, kemudian, kesiapan belajarnya, bagaimana pemahaman awal tentang materi, lalu kemudian, bagaimana profil belajar mereka. Jadi saya akan memulai dengan memberikan materi sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Kemudian, di apa sih namanya, bakat minatnya juga saya coba, nanti, mungkin secara secara perlahan-lahan saja ya, kalau tidak bisa ketiga-tiganya, saya akan mungkin mengawalinya dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan kesiapan belajar mereka dulu. Kalau itu di dalam satu pembelajaran bisa juga mengarah kepada bakat minatnya itu, saya akan lakukan. Kemudian yang sangat penting itu, saya akan memberikan kebebasan kepada mereka dalam dalam hal asesmen, eee, mereka Mmm. akan dibebaskan untuk memilih asesmen bentuk apa. Jadi, ini kalau sesuai dengan diferensiasi produk ya, jadi mereka Mhm. akan diberikan kebebasan untuk memilih cara mereka untuk mengekspresikan pemahaman mereka terhadap materi itu. Saya pikir kalau saya bayangkan itu akan sangat sangat, sangat luar biasa bagi mereka. Anak-anak kami itu
sebenarnya punya potensi ya, ada yang kalau saya perhatikan itu ada yang sudah luar biasa bikin konten media sosial itu dalam bentuk video, ada yang suka Mhm. juga sudah menguasai Canva. Jadi saya bilang ya Ya. saya berpikir kenapa tidak dimanfaatkan saja anak-anak Mhm, itu. betul, Ya, mhm, jadi iya. saya rencana seperti itu, Ibu. Lalu langkah berikutnya saya coba untuk kemudian berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Jadi sesekali waktu saya meminta teman-teman di sekolah untuk masuk ke kelas saya, Mhm. memperhatikan, lalu kemudian saya setelah itu minta bagaimana refleksi mereka terhadap, cara mengajar saya, apa yang mesti saya perbaiki dan seterusnya. Seperti itu, Bu. Ya, Wow, luar biasa ya, luar biasa sekali Bapak. Jadi, ya, ya. eee ternyata bahwa, Bapak sudah sangat, menyadari sekarang Mhm, bahwa, ya, ada beberapa hal memang yang sesungguhnya Bapak bisa lakukan tapi tidak dimaksimalkan selama mhm, ini. mhm, ya, Jadi hasil, asesmen awalnya, yang belum di dijadikan sebagai dasar untuk menentukan treatment yang akan diberikan mhm, kepada anak-anak, sehingga anak-anak betul-betul bisa belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sesuai dengan ya, kesiapan belajarnya, sesuai dengan bakat minat mereka dan, bahkan luar biasa bahwa, Bapak sudah ada rancangan, eee, anak-anak tidak akan ditagih, eee eee, apa, ditagih, eee dengan cara yang sama ya, dengan cara ya, yang ya, sama antara yang satu dengan yang lainnya untuk menunjukkan, tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang, mhm, diberikan itu. Jadi, sungguh sangat luar biasa, ada ternyata ada hal baru ya, mhm, ada, muncul, ide-ide kreatif yang merupakan hal yang baru yang akan, Bapak nanti laksanakan, ya setelah percakapan kita pada sore hari ini. Luar biasa Bapak, Masya Allah. oh ya, Saya sungguh juga sangat terinspirasi dengan apa yang, Bapak sampaikan. Eee, Sampai saya rasanya, sudah sangat ingin tahu ini sekarang, ketika, Bapak kemudian sekarang menyadari bahwa ada hal ternyata yang mesti saya maksimalkan, ada hal baru, mhm, ada hal berbeda yang harus saya berlakukan kepada mereka yang, saya yakin bahwa dengan cara itu maka mereka juga akan berubah. Yang tadinya mereka cuek, yang tadinya mhm, mereka tidak punya semangat, kemudian, dengan cara yang berbeda yang akan saya lakukan ini, saya bayangkan mereka akan berlomba-lomba untuk, menjawab ketika saya tanya ya, misalnya, ya, akan berlomba-lomba untuk, memberikan umpan balik terhadap pendapat temannya yang lain dan mhm, lain-lain sebagainya, menunjukkan bahwa, pembelajaran kita betul-betul sudah sangat efektif. Saya penasaran sekali Bapak, ingin sekali, mendengarkan kembali cerita, mhm, ya setelah ini bagaimana hasil dari, tindak lanjut yang Bapak lakukan setelah percakapan ini. Nah, kira-kira kapan ini Bapak mau melakukan tindak lanjutnya ini, Pak? iya, hari Senin itu ada jam saya mengajar, jadi, kemungkinan saya akan lakukan hari Senin itu. Jadi hari-hari ini saya akan coba analisis secara baik dulu, hasil Mhm, asesmennya, mhm. lalu mungkin mungkin hari Sabtu saya akan kembali asesmen untuk anak-anak itu dan insya Allah hari hari Senin saya coba untuk terapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, Ibu, insya Oh, Allah. luar biasa. Iya, dan saya yakin dan percaya juga bahwa nanti pasti hasilnya akan jauh lebih mengagumkan Bapak ya. Ya, Apalagi Bapak tadi mengatakan bahwa, murid-muridnya ternyata itu, punya potensi, mereka semua punya potensi yang luar biasa yang akan sangat mhm, mendukung, rencana yang Bapak lakukan ini, Masya Allah. Nah, kemudian, setelah Bapak mengimplementasikan, saya tentunya sangat ingin mendengarkan cerita-cerita menarik dari Bapak, dari praktik baik yang Bapak ya, ya, lakukan ya, setelah melakukan, penyesuaian-penyesuaian yang sesuai mhm, dengan, karakteristik, anak-anak Bapak di kelas.
itu, dan kira-kira kapan kita bisa bertemu kembali ini Bapak? Untuk Oh, iya iya. Mungkin insya Allah hari Senin itu saya akan mengajar, jadi insya Allah mungkin sorenya saya sudah bisa me me Oke, membagikannya kepada Ibu insya Allah. Nanti, saya akan kontak kembali untuk kemudian kita bertemu dan berbincang tentang bagaimana hasil dari penerapan ya, solusi yang telah yang telah saya hasilkan, hari ini, dari perbincangan hari ini, insyaallah. mantap sekali Bapak ya, saya tunggu Bapak ceritanya ya. Tapi Insyaallah sebelum kita insyaallah. berpisah pada sore hari ini, saya ingin mendengarkan kesimpulan-kesimpulan dan, yang, Bapak bisa ambil setelah, percakapan, kita pada saat ini. Oh ya, baik Ibu. Apa Jadi yang Bapak bisa simpulkan dari, mhm, perbincangan kita sore ini? oh ya, selama ini saya menganggap bahwa apa yang saya hadapi di kelas itu, adalah hal yang, rumit ya. Jadi diawali dengan problem tentang bagaimana kacaunya ruang-ruang belajar, tentang anak-anak yang tidak tidak aktif dalam pembelajarannya, tapi ternyata, itu tidak terlalu menjadi problem ya, karena setelah perbincangan ini ya, hanya karena, ya ini kekurangan saya tidak menggunakan secara baik hasil asesmen awal untuk, tindak lanjut di pembelajaran. Jadi saya sangat berterima kasih bahwa perbincangan kita hari ini itu bisa bisa, memunculkan, menggali kembali hal-hal yang terlupakan itu. Bahwa saya mesti mengajar anak-anak sesuai dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Saya harus memperlakukan mereka sesuai dengan, kesiapan belajarnya, bakat minatnya, demikian juga dengan, profil belajarnya. Sehingga saya Iya. membayangkan kalau ini kami lakukan maka itu bisa sedikit demi sedikit bisa menciptakan kelas yang nyaman untuk pembelajaran. Demikian Ibu. Oke, baik, luar biasa. Ya, jadi selamat untuk, mengimplementasikan hasil dari pembicaraan kita pada malam hari ini, pada Mhm. sore hari ini, Bapak, ya, maaf. Dan saya tunggu cerita-cerita serunya Insyaallah sebagai insyaallah Ibu. hasil ya, sebagai Saya hasil tindak lanjut yang ya, dilakukan di kelas nanti, Pak. saya Ya. saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu. Saya, ditemani bincang-bincang sore ini dan alhamdulillah ada solusi yang saya temukan dan, ini yang luar biasa sekali, hal yang sudah lama saya pendam akhirnya bisa selesaikan, hari ini. Makasih Ibu. Alhamdulillah, Pak, sama-sama. Sehat dan sukses selalu, Pak, ya. Amin amin, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.